memang usah frekuensi nu karasa ku abi jeung ieu hungkul. Ti awal ge gitu. Meskipun kenal nanto nya tapi teu akrab teu kumaha cuman saling sapa tapi asa geus frekuensi. Tuh suka dukanya udah di situ. Terus lagian pendidikan juga tidak menjamin kita semua. Nah, itu. Pendidikan yang baik adalah pendidikan ketika kita bertemu banyak pengalaman ya. Nah, apalagi kan ngambilnya jurusannya pendidikan. Sejarah. Yang saya pahaminya berarti lo akhirnya lo mencoba untuk memutuskan berhenti di pendidikan akademis, memilih pendidikan di jalan, jalanan. Nah, ada satu paham, sejarah kan bukan untuk terlalu dikenang atau apa ya. Mending kita membuat sejarah sendiri. Ya. Gitu. Pemahaman saya sendiri gitu. Akhirnya lu konsen lah di Sinpespa, komunitas Vespa. Ya, sampai 2000. Gue pengen nanya sejauh mana, kemana aja lu paling jauh tuh, touring gitu? Bali, Lombok, dari Trawangan, ke Sumatera, 0 kilometer. Cuman dokumentasinya, ya zaman dulu kan gak ada. Ya. Apa sih yang lu dapetin dari lu touring kemana aja waktu itu? Ya lah, pertama banyak saudara, pengalaman, wawasan dalam hal segi budaya juga kan. Tiap tempat beda budaya sama adat kan beda. Bahkan ada peribahasa ketemu banyak orang ketemu banyak pengetahuan ya. Nah itu. Nah ini tiba-tiba lu hadir di Sinpang. Memang kalau secara ideologi sama ya, kalau misalkan kebersamaannya, ya kan ideologi Pang juga nggak jauh beda sama Vespa. Kenapa tuh pada akhirnya lu memilih untuk oke lah, gue berada di Sinpang nih gitu? Masih di Vespa tuh ya? Ya. Vespa istilahnya lagi mogok habis atau trouble apa? Ya. Akhirnya coba jalan sendiri, terus mengenal pengen ngelihat gigs nih di mana, mencoba di Kerawang ada. Ke sana sama teman-teman di Tasik juga. Berdua di sana ketemu salah satu band Desa Lukanegara dulu. Tapi belum terlalu mengenal bahwa mereka tuh sama orang Tasik. Oh, justru lu kenal mereka bukan di Tasik? Bukan, di luar. Gitu ya. Oke, tapi boleh nggak sebelum ke Desa Lukanegara? Karena tadi kan bicara Vespa nih. Miris enggak sih ketika ngelihat saat ini anak-anak Vespa tiba-tiba touring kemana, minta bantuan untuk beli bensin itu gimana sih menurut lu, pandangan lu, opini lu gimana sih? Miris sih. Dulu emang kalau era lu gimana? Enggak begitu. Kalau dulu paling ngamen. Kalau enggak kita nyepik lah. Tapi nggak ngemis. Gimana sih? Pok sayang. apa tuh gimana tuh? Ya nyepik ke teman. Atau bahkan dulu kan kalau setiap tempat tuh dijamu lah ya. Nah itu memang ya. Nggak perlu kita minta pengen dijamu juga atau ini. Iya dia udah pasti. Iya. Tapi kalau sekarang kan karena ya tanda kutip orang Vespanya sendiri yang ekstrimnya begitu, berkelakuan begitu, jadi kan pandangan masyarakat juga jangankan dari pandangan masyarakat, dari pandangan teman-teman kita juga malas ya. Gimana tuh pandangan lu tadi yang miris tuh? Harusnya ya kalau lu nggak punya duit lu jangan touring gitu apa gimana tuh? Ya minimal punya kreativitas lah. Ya tuh. Sebelum jalan kita siapin apa yang harus dibawa terus bisa menghasilkan di jalan. Oke. Salah satu kawan gua itu gua dengar gini. Jadi misalkan dia touring tour Indonesia, jadi dia datang ke satu tempat, kehabisan biaya, kehabisan bensin, misalkan dia itu bekerja di bengkel ngumpulin duit dulu gitu kan, baru berangkat ke kota lain lagi. Memang begitu. Entah itu datang ke tukang bakso, gua jadi tukang lap, tukang cuci gitu ya. Memang begitu dulu. Ya kan dulu kan gitu ya. Nah ini miris juga nih kalau misalkan sekarang kan
pengennya instan. Bikin mie aja, mie instan kan harus. Iya dong, harus dong. Prosesnya kan? Iya, harus cari air dulu, ya kan, harus nunggu dulu, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi miris nih. Miris banget. Ada pesan nggak buat mereka? Loh. Ada sih, ya kalau bisa sudahlah cukup. Jangan dibudayakan untuk mengemis. Jangan bikin malu dah. Nah, tapi maaf juga, bukannya saya merasa suatu atau gimana, tapi ini kan untuk secara global. Ini pandangan. Pandangan. Ya, pandangan. Kalau mau ngelakuin kayak gitu ya silakan juga, nggak ada urusan juga sama kita gitu kan. Gitu. Tetapi alangkah baiknya, lu harusnya ketika lu ke tempat lain disiapkan juga materi. Kalau tidak, ya lu kreatif di setiap kota gitu kan. Entah itu apapun, misalkan kayak ada bengkel ya gue bantuin bengkel dulu buat ngumpulin duit. Kalau enggak, ya misalkan kita bikin apalah merchandise, kaos apa, bisa dijual kan di jalan. Atau apa. Oke, balik lagi. Akhirnya lu ketemu sama Desa Lokanegara. Itu udah ada benih-benih cinta belum tuh? Belum. Belum lah. Gimana itu? Masih ya mencoba ke scan. Lu datang tuh. Datang ketemu, kenal. Lu kenalan baru tahu mereka? Enggak, belum kenalan. Gimana? Dia taunya Bina itu orang Jawa. Bina nggak tahu dia orang mana. Baliklah ke Tasik. Ternyata ngedengar, oh orang Tasik juga. Setelah pulang ke Tasik. Samperin lah di mana tempatnya, kita cari tahu. Oh ternyata masih di Tasik, di Burujul, di Simpang 5. Nama scannya Babi Raga. Oke. Mencoba di situ, kenal, mengikuti lah sampai beberapa tahun. Tapi bukan gak nyaman atau apa ya, mungkin saya memilih jalan sendiri, pilihan sendiri kan bebas kan. Iya. Enggak, sebelum lu punya pilihan lain, maksudnya aktivitas di Babi Raganya apa aja waktu itu? Ketika lu kenal itu udah ada benih-benih cinta belum? Ya udah lu kenal, datang ke situ, aktivitasnya apa aja tuh di situ? Ada Eca, Amin, Black, Andi, Dede Andi, terus siapa lagi ya? Banyak aja aktivitasnya waktu itu apa aja? Nyablon apa? Oh jadi Sin Babi Raga itu di satu tempat rumah, bukan di jalan? Rumah ada, di jalan tempat scannya ada. Dulu itu berarti si Babi Raga itu berarti tempat ketika ada tamu juga? Iya. Di situ ya? Tempat kreativitas, tempat orang-orang sama nerima tamu dari luar-luar ya, karena gue juga ingat tuh di runtutan dari apa namanya, dari Desa Lokanegara itu ada namanya komunitas Babi Raga ya, tempat sharing juga ya kan. Terus akhirnya terlibat tuh di situ? Enggak terlalu terlibat, cuman sekedar nongkrong, mengikuti ya aktivitas mereka. Akhirnya ya saya memilih jalan sendirilah, keluar kemana kan. Mencari wawasan sendiri, keluar. Ya, kalau misalkan bisa disebutin mas, street punak. Oh betul, nyetrit tuh. Makanya bener loh Bin, di mana-mana aja nama lu ada gitu, kemana-mana aja lu ada gitu, kenal. Tapi kalau Vespanya sendiri, gue nggak kenal lu. Yang gue kenal itu, ya lu street punk gitu. Iya, karena memang awal naiknya di situ, naik dari keberangkatan lebih ke streetnya. Ya. Kan di Vespa juga sama jalan di street kan? Ya. Cuman keberangkatan. Ya, lo implementasiin budaya Vespa, gerakan Vespa ke street punknya. Gitu. Tapi masih mengikuti Vespa juga, acara-acara Vespa masih mengikuti. Datang juga. Tapi membawa identitas street punk dulu gitu. Jadi ya maksudnya saat ini artinya lu juga dikenal di skena Vespa, lu juga dikenal di skena punks ya, yang pasti ya. Kalau masalah itu ya penilaian masing-masing. Iya. Gitu. Kalau gue sih pasti gitu, karena di skena Vespa juga ya kayak Adele gitu tuh banyak cerita tentang lu, memang Adele teman bahkan sahabat anjing juga dia.
Akhirnya gimana setelah lu cabut nih, apa namanya ya, bisa kalau bahasanya kaum-kaum tertentu atau kaum-kaum yang ingin dimuliakan mah hijrah kemudian ya. Ya. Terus hijrah lo ke tempat kota-kota tuh. Itu lu belum konsen, lu belum berpikir bahwa oke, gue pengen pegang si Desa Lokanegara atau enggak ada? Enggak. Belum. Sama sang vokalis juga belum ada benih itu? Belum lah. Ya itu seiring berjalannya waktu. Mungkin sering bareng atau apa ya, mungkin timbul lah. Akhirnya lu gimana tuh prosesnya ketika oke lah gue mulai dekat sama teman-teman, ketika manggung juga lu hadir atau ketika ada orang pengen Desa Lokanegara ke lu, itu gimana tuh prosesnya? Bisa orang-orang percaya bahwa lu bagian dari mereka gitu? Mungkin karena mendampingi yang salah satu orang itu. Tapi ya udah mengatasnamakan kita bukan di Babiraga, tapi masih bagian dari Babiraga. Soalnya kan Desa Lokanegara di situ. Ya. Cuman saya membawa nama sendiri ya Alpraja Ramba ini. Oh, oke. Terus sorry, agak mabuk kayaknya. Slow. Jadi akhirnya lu mencetus tuh waktu balik dari street punk itu, lu mencetus namanya Alpraja Ramba. Apa memang lu deket dulu sama Eca? Apa gimana tuh? Emang udah dekat di masa-masa lu sama Babiraga gitu. Udah dekat tapi belum ya. Akhirnya lu menggagas lah Alpraja Ramba. Bahkan Alpraja Ramba juga itu digagas sama dikasih namanya ya. Memang Alpraja Rambanya jujur aja ya, dibawa dari Alpraja Lam. Memang terinspirasi dari obat penenang sama ya memang udah kehidupannya begitu. Keperluannya itu. Kalau sudah menekan itu ya pasti pengennya jalan-jalan ya Jaramba. Makanya ada Alpraja Ramba. Jaramba teh? Ulin jauh ngaprak. Oh. Cek Sunda nama. Ai Alpana Jolam. Nah, bentuk lalu Alpraja Ramba namanya. Sama Eca. Sama Eca tuh. Sama Eca. Itu udah nikah belum sih lu? Belum. Masih. Berarti Eca itu ada di dua komunitas ya. Dia juga tetap stay di Babiraga. Dia Alpraja Ramba juga mulai ngebangun tuh. Ya. Ada nggak momen di mana ketika lu akhirnya dipercaya untuk apa ya? Untuk lu ngonsepin konsep artinya nge-manage lah waktu itu, karena banyak orang kalau misalkan bicara maaf suka atau tidak, ini kan gue opini nih, pandangan orang yang bukan bagian dari kalian ya. Bebaskan aja gitu. Enggak, maksudnya gue ngelihatnya kalau misalkan gue mau ngundang Desa Lokanegara dulu nih, gue nelponnya lu gitu, karena maksudnya lu yang kemana-mana dan lu yang mudah banget lah gue kontak gitu loh. Mungkin karena memang apa itu memang dikonsepin sama teman-teman, yaudah lu jadi manajer apa gimana? Enggak. Karena memang mungkin ya kebanyakan di jalan ketemu street punk secara natural lah ya, alami lah ya. Alami lah, terbentuk sendiri ya. Tahunya kan bila nih sama Eca Desa Lokanegara kontak lah akhirnya. Berarti proses kreatif si Desa Lokanegara sendiri lu nggak tahu? Nggak tahu. Pembentukan liriknya segala macam nggak tahu kalau masalah itu. Kalau Bilan sendiri tahunya ya mendampingi mereka. Ya kalau misalkan bahasanya memang bukan manajemen ya berarti mendampingi lah. Mendampingi. Kadang ya kalau lagi tinggi ya ikut backing vokalis. Oh gitu. Soalnya sambil bawa anak juga kan. Nah akhirnya gimana lu mutusin nikah tuh sama vokalis Desa Lokanegara waktu itu? Seiring berjalannya waktu. Entah kayaknya mungkin ya udah satu ideologi, satu tongkrongan, satu pemahaman mungkin ya, satu apa ya, punya nilai yang sama, akhirnya udah lu nikah gitu ya. Iya.
Nikah, bikin merchandise, tapi brandnya ya Alfa Jaramba. Oke, berarti Alfa Jaramba berangkat dari label merchandise. Iya, brand. Iya, label brand. Berarti lu garap si Desa Loka Negara gitu awalnya. Iya, berarti berangkat dari brand sebelum jadi gerakan komunitas kan? Iya, sebelum kan? Berarti lu berangkatnya si Alfa Jaramba itu label merchandise. Berangkatnya. Awalnya memang udah dikasih nama sebelum Alfa Jaramba ya. Iya. Total ilusi, karena saya memang ilusi terus. Karena nakernya kan waktu zaman Boti itu Alfa Jaramba, nakernya ya Botinya Alfa Jaramba, jadi pengen kemana-mana. Iya. Main, mungkin dikenal orang, taunya bagian dari itu. Jangan diturut Cesku, maksudnya mungkin kadang ada orang yang memang punya masa lalu yang buruk misalkan, maaf nih, punya masa lalu yang buruk, ternyata ketika menggunakan barang-barang tertentu dia akan lebih friendly, lebih terbuka gitu kan ya. Kadang ada orang yang nggak minum gitu misalkan, nggak ada yang nggak minum, dia itu jadi pendiam, tapi ketika minum dia keluar sharing, tapi jangan ditiru. Iya. Ini biar dia aja yang sesat. Gak apa-apa sesat, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Sedikitnya, gitu. Setidaknya. Setelah itu, setelah lu jadi label si Alfa Jaramba itu jadi label merchandise, lu akhirnya berpikir untuk bikinlah kolektif, gerakan sosial kolektif, ya mulai dari merchandise itu ya, langsung ke gerakan sosialnya ya membantu kalau ada bencana, turun langsung aksi ke jalan, tapi membawa Alfa Jaramba itu. Maaf, bukan nggak membawa yang lain. Iya. Alfa Jaramba aja. Dari Alfa Jaramba, nilai-nilainya yang saya pikir kita nggak butuh orang banyak. Ya. Punya gagasan beberapa orang, ayo jadi. Yang penting bermanfaat. Minimal Jumat berkah lah. Nasi kotak 10 kotak aja. Ya. Itu. Kedua, kesininya ada teman yang sakit ya kita bantuin sampai akhirnya meninggal lah si ibunya. Oke. Prosesnya gimana sih gagasannya? Apakah misalkan ayo kumpul kawan-kawan, ayo kita bikin gagasan bahwa misalkan ada bencana nih, terus kita kolektif, itu prosesnya kayak gimana sih? Biasanya kalau misalkan nih ada terjadi bencana di Papua misalkan. Lombok lah. Lombok lah. Misalkan prosesnya gimana sih kalian? Ya mungkin kita kan merasakan apa yang mereka rasakan. Prosesnya maksudnya apakah lu ngumpulin dulu atau kontak-kontak atau gimana? Yang ngumpulin seadanya, yang sepaham sama kita. Kita coba diskusi bareng, ayo kita turun ke jalan. Donasinya kita salurin. Turun ke jalan tuh ngapain? Nyari donasinya dengan cara apa itu? Ya kita ngamen di jalan, dikumpulin. Ada juga donasi dari orang lain yang ngasih tapi tenaga nggak bisa. Ya. Cuman bisanya cara materi ya. Kita kan terima aja. Yang penting si uang donasi itu tersalur. Berarti ada dong pembukuannya segala macam. Ada. Dokumen ada. Cuman sekarang lupa di mana. Malu hilang ingatan kan. Tapi gue hormat banget sama lo gitu. Artinya walaupun lu distigmakan buruk sama masyarakat, tapi lu punya upaya untuk bagaimana lu bermanfaat, itu keren banget gitu. Yang paling terenyuh dalam hati gue adalah ketika lu dengan serampangnya bantuin ibu kawan kita ke Bandung tuh. Dedikasi lu untuk orang lain tuh hebat banget. Padahal gak ada yang ngegaji lu, gak ada yang maksudnya, Dina lu keren lu, habis bantuin. Gak ada, lu gak butuh apa-apa, tapi jiwa sosial lu tuh tinggi. Itu apa sih ceritanya itu bisa lu kayak gitu tuh? Karena saya sendiri merasa gimana kalau posisi kita
ada di situ. Sedangkan orang itu, padahal dia bukan saudara, bukan siapa-siapa. Iya, gimana kalau posisi kita di situ? Sedangkan orang itu sama ibunya tuh butuh bantuan, sama nggak ada dari keluarganya udah nggak ada. Tinggal nggak ada apa nggak peduli nih? Tanda kutip lah. Iya. Mungkin yang peduli kita. Gitu. Kita bantu dari awal, mulai dari Tasik nggak diterima dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini. Dan donasi itu yang gua dengar sampai 30 juta ya, berapa? Lebih lah, bahkan lebih, kurang lebihnya. Ya, itu dapat donasinya dari mana? Lu dari share ke publik? Share ke anak-anak keluar, terutama teman-teman jaringan lu gitu ya. Dari Vespa, dari street punk lain. Kalau boleh disebutin satu-satu kan. Iya. Tapi ada yang paling utama, Mas M. Gimana tuh? Dia bantu juga, terus Ray. Komunitas-komunitas yang lain saling bantu kan, yang kita aktif di sosial punks yang aktif di sosial. Bahkan ingat gak pas di Bandung di rumah sakit Bina langsung ketemu? Iya, ingat. Iya. Yang di Antapani kan ikut mau membantu juga, cuman keburu meninggal si ibunya itu. Oke. Gue pengen dengar cerita itu awalnya gimana lu, Bin? Jadi awalnya lu tuh punya kawan, ibunya kena apa, gimana tuh sih? Paru-paru basah. Ibunya punya paru-paru sama kanker payudara. Tapi anaknya tuh kawan-kawan lu? Iya. Anak-anak pang juga, teman-teman pang juga? Boleh disebut itu, pang juga, Vespa juga. Oh iya. Terus? Ya di apa Jalama juga dia. Oh di apa Jalama juga. Terus tahu sakit gitu? Tahu sakit. Ya kita coba bantu, ayo ke dokter atau apa. Dia diam terus, nggak ada pergerakan, nggak ada apa. Diam tuh gimana? Nggak pergerakan? Ya mungkin biaya. Oh, anaknya nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kekurangan biaya. Iya. Terus kita kan merasa terenyuh. Nggak bisa diam ya? Iya. Kalau kita ngelihat kayak gitu ya. Nah, nggak bisa diamnya itu kan kita minum dulu CS-nya ya. Tes dulu dong. Enggak, yang masih menariknya tadi. Apa tuh? Gimana sih prosesnya, Bin? Apa? Yang tadi itu yang ada si ibu ya, dia punya apa namanya? Paru-paru ya. Terus lu taunya dari mana tadi awalnya? Kan kita sering bukan nongkrong, nginep di tempat. Di tempat itu. Ya. Terus tahu ibunya itu sakit, si anaknya nggak bisa ngomong karena keterbatasan ekonomi lah ya. Terus keluarganya mungkin mungkin udah apa yang bukan nggak peduli, mungkin ya memang dia punya keterbatasan lain juga lah. Terus akhirnya ya kita pedulilah karena kita di situ juga bagian, terus dia juga bagian dari kita. Ya betul. Pertama kali lu nyari duit dananya dari mana buat si ibu itu? Anak-anak dulu kita nyari. Ayo, siapa yang punya? Gagasannya siapa, Bin, waktu itu, Bin? Ya Bin sama Eca sama Ade, anak-anak lah. Semuanya nggak bisa disebutin. Gagasan dari kita nih. Terus soalnya kita bareng-bareng lah. Ya, namanya juga ruang kolektif ya. Nah, begitu. Ya kita punya pemikiran masing-masing, disatuin, ternyata pas. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Ya, itu ada terkumpul dana berapa pertama kali tuh? Belum ada dana sama sekali. Terus gimana kalau ke rumah sakit nggak punya dana? Nah, ada akses BPJS itu KIS. Oke. KIS-nya itu dia nggak tahu bahwa ibunya punya KIS. Kita bikin dulu KIS, ternyata udah punya KIS. Oke. Jalanlah ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak diterima. Mungkin keberatan atau apa gimana lah, nggak mungkin. Nggak tahu kita gimana. Tapi kita berpikirnya ya udahlah, daripada pakai KIS lama nggak terobati, nggak ini. Penanganannya kurang ini ya, kurang maksimal lah ya. Bukan kurang maksimal lagi, nggak ditanggapi
Oh, dia tanggapi. Makanya kita langsung bikin kesimpulan, udah kita pakai umum aja. Iya. Pakai umum, masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit ternama di sini nggak disebutin ya. Iya. Ada, ternyata VIP masuknya. Masuknya harus VIP tuh, enggak? Kita kan nggak tahu. Iya. Cuman masuknya ya di VIP ya. Di VIP. Terus kita putar otak, segala macam. Gimana caranya supaya biayanya lah ya. Nah itu ternyata kawan-kawan yang lain juga merasa tergugah, terenyuh. Ya kita share. Di ruang lingkup kita sendiri dulu. Share. Oh, adalah masukan berapa nggak perlu disebutin kan, nggak perlu lah, ada. Tapi catatan ada. Kita share, udah ada, masuk, ternyata cuma dapat 3 hari, nggak ada perubahan, harus ke Hasan Sadikin. Check up-nya, ngeceknya apa aja waktu itu? Di paru-paru. Vonisnya divonis paru-paru basah sama kanker payudara. Pertama itu apa? Paru-paru basah. Kita kan harus otomatis kalau paru-paru basah harus sedot cairan. Sedangkan itu membutuhkan biaya besar. Nah, kita kan berpikir panjang lagi, gimana caranya ini? Pindah rumah sakit lah. Terus ini menarik ya, maksudnya artinya lu datang ke rumah sakit ngurusin administrasi dengan rambut mohak pang gitu. Gimana tuh pandangan awalnya? Ya itu ngedress, tapi tetap ngedress. Kita ya nggak ngedress sih. Muka aja udah ngedress. Muka udah pang banget. Itu kan penilaian mereka. Iya, terus gimana? Kita cuman tolong bantu. Iya. Nah, di situ susah. Kebetulan ada sebagian teman-teman dari media yang lain. Nah, di situ kita baru buka namanya komunitas Kawan Kami Tasikmalaya. Maaf. Kan sebenarnya kalau misalkan ada masyarakat yang istilahnya kena musibah atau penyakit, seharusnya kan pemerintahan lokal juga peduli. Itu gimana tuh? Harusnya kan gitu. Tapi maaf juga ya nih. Ya. Bukan menjelekan. Enggak, bukan menjelekan kita. Enggak, ya maksudnya bukan menjelekan pihak tertentu pemerintahan setempat. Ya. Kenapa kita yang harus peduli, mereka yang Enggak, tapi ada nggak kedatangan gitu dari? Nggak ada sama sekali. Cuman meluruskan BPJS KIS-nya itu. Itu juga terlambat. Nah, kita berjalan lah. Akhirnya lu dibawa ke direkomendasiin lu ke Hasan Sadikin Bandung. Sebelum ke Hasan Sadikin, ke 2 rumah sakit dulu. 2 rumah sakit, dua-duanya nggak bisa. Direkomendasiin ke sana. Kita kan berpikir uang dari mana? Ya. Akhirnya ya kita, karena lu percaya bahwa komunitas pang ini kekuatan kolektifnya besar, akhirnya lu share lah ke tapi dengan atas nama Kawan Kami Tasikmalaya. Oke. Enggak apa jerambah ya? Enggak apa jerambah. Tapi apa jerambah termasuk dari situ juga. Bagian dari subnya. Oke. Kita bikin Kawan Kami Tasikmalaya dari berbagai genre, kalau boleh dibilang genre, golongan, ya golongan. Berarti bukan hanya ini ya, bukan hanya komunitas tertentu, bukan. Bebas siapa aja yang peduli, yang peduli terhadap sosial, silakan merapat itu. Termasuk kan si orang tersebut dia masuk klub Vespa juga, tapi beda dari kita, tapi bagian dari kita juga. Adalah dari sebagian dari mereka. Dari teman-teman Vespa. Dari teman-teman Vespa mulai, terus dari teman-teman mobil klasik Corolla. Ya maaf ya, saya sebutin juga Corolla Tasikmalaya, saya keren. Terima kasih buat Corolla Tasikmalaya. Terus Corolla Indonesia juga. Semuanya, tapi nggak bisa disebutin, terutama skuter apa saya lupa lagi. Yang penting itulah. Saya nggak bisa sebutin namanya, yang penting saya terima kebaikan mereka. Siap.
Oke, yang pasti gue terima kasih buat teman-teman seputar komunitas apapun yang peduli terhadap sosial. Gitu. Nah, karena kalau misalkan bukan kesadaran kita siapa lagi? Gitu nah ya. itu. Setelah itu lu bawa tuh ke Hasan Sadikin. Bawa ke Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin ditempatkan, cuman dicek beberapa detik menit. Ditempatkan di rumah singgah. Lu masih kan? Karena di ruang kamarnya ya mungkin kita kurang biaya. Makanya di rumah singgah. Bukannya lu udah terkumpul dari kolektivitas kawan-kawan yang 30 juta itu? Sebelum. Oh, itu sebelum. Sebelum Mas. Oke. Itu kan masih sambil berjalan. Proses lah, bagian dari proses lah. Iya. Terus di rumah singgah kita beberapa hari sambil kita nemuin teman-teman kawan-kawan saudara di Bandung lain, terutama Manggone lah. Iya. Nemuin, kita sharing gimana ini harus. Ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk ya akhirnya seadanya uang terkumpul kita bantu dia, saudara kita. Ya. Sampai akhirnya meninggal, mungkin telat atau apa, itu udah takdir. Udah sedih gua, udah ada ininya. Yang penting kita udah berusaha daripada kita enggak sama sekali mengusahakan itu. Akhirnya kita 2 hari di situ di rumah singgah. Pas cek ke pertama kita masih bisa lah, masih ada. Cek kedua langsung harus ke ICU. Terus cek ICU, selang berapa jam pagi-pagi meninggal. Baru uang terkumpul. Oh gitu. Terus, nah, udah yang gue dengar tuh Kak, sampai biaya penguburan, biaya apa namanya, tahlilan itu dari kolektif kawan-kawan. Ya, saya cukup terima kasih pokoknya buat kawan-kawan Streetpunk dari manapun, kawan-kawan komunitas lainnya, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Gini. Apa sih yang lo ingin sampaikan dengan lo ngebela orang yang tidak mampu itu? Ternyata sih, sedih, terharu. Gitu, ya. Soalnya harus begini ya. Kita ya maksudnya. Begini ya, kalau ya maksudnya bukan berarti. Ya kita harus melakukan apa-apa, harusnya ada dorongan juga orang-orang yang mampu gitu. Terus gimana? Kalau kita ternyata merasanya, oh dia tuh bagian dari kita, meskipun bukan sama manusia lah minimal. Nah, meskipun bukan bagian dari kita Al Prajaramba, tapi kita merasanya dia tuh manusia. Memanusiakan manusia tuh sebagaimana. Tapi kita dana kan terbatas. Otomatis ya kita share. Nah, dari situ kita melakukan hal seperti yang tadi saya bicarakan. Akhirnya setelah meninggal dibawalah balik. Dibawa balik, uang terkumpul, catatan semua dokumentasi ada. Saya juga kan nggak mau ada ada something lah ya. Takutnya dipakai apa segala itu. Tapi saya akui buat akomodasi transportasi buat bawa itu istilahnya udah meninggal nih, bawa balik orang-orang keluarganya udah nggak ada semua, nggak ada yang ini. Nah, si pihak pemerintahan setempat RT RW yang tadinya ke kita ugal-ugalan punya stigma buruk, di situ mereka baru menyadari teman-teman ini punya jiwa sosial juga gitu ya. Begitu kita beresin, sampai lu ikut penguburan? Ikut beneran ikut sampai ya mungkin kalau disebut mantan sih ada mantan apa boleh kita mantan ibu nggak ada mantan ibu ibu kita sendiri yang mendukung kita pergerakan itu, bahkan adik semua ada mengikuti penguburan itu. Ada di situ. Udah beres tahlil sampai 7 hari. Keren banget. Terus dari hasil uang itu kita berpikir gimana caranya sampai 40 hari. Nah, dari 7 hari itu pas kebetulan kita bikin
bukan event ya, atau syukuran atau apa, kita bikin silaturahmi sambil ngopi di suatu tempat. Ada. Itu apa Jeramba atau kawan kami? Kawan kami, tapi masih di bagian dari apa? Soalnya kan nah kita bikin semua kalangan komunitas yang ada mensupport kita, kita bikin silaturahmi sambil ngopi. Nggak ada musik apa, kita cuman ngobrol sharing sambil ngeliwat makan bareng-bareng. Tujuannya apa? Tujuannya buat kita membuktikan bahwa ini hasilnya dokumentasi. Ya, dan donasi dari kalian semua. Maksudnya untuk membukakan bahwa hasil dari kawan-kawan itu udah tersalurkan kemana aja gitu ya. Itu bahwa bahkan orangnya pun ikut, si anaknya itu ikut. Iya. Berarti lu cerita juga ke maksudnya anak si ibu yang meninggal itu, lu jelasin data-data. Jelasin. Bahkan dia udah dianggap saudara sendiri tuh. Ada sih cerita menarik. Bentar tapi nggak apa-apa, gimana? Apa cerita aja? Sesudah itu giliran setahun ke depan tertimpalah musibah ke keluarga saya. Ibu saya yang digosipkan terkena COVID itu. Oh, itu 2020 ya? Iya, 2020. Berarti setelah si ibu ya? Itu 2020, keluarga itu. Keluarga saya 2021. Oh, 2021. Gimana tuh, gimana? Selang setahun. Ya, gua tahu, gua ingat itu. Itu informasinya gua ingat. Gimana? Lanjut dulu apa yang enggak itu dulu gua suka ini yang ini. Yang mana? Yang si ibu lu. Akhirnya maksudnya setelah si ibu yang tadi yang kita bantu, maksudnya kawan-kawan bantu meninggal, akhirnya kejadian itu menimpa lu ya. Menimpa gua. Terus gimana tuh? Kebetulan saya lagi di luar. Bahkan ketemu juga yang di Jantapani Bandung ya. Bukan, yang bukan di Jantapani di Magelang. Oh, Magelang, iya. Itu kan akhir tahun. Iya. Menjelang tahun baru. Iya. Nah, itu. Gimana tuh ceritanya? Ternyata ibu saya digosipkan COVID, tapi dalam perjelas nggak ini? Nggak apa-apa. Setelah lu mau jelasin secara detail silahkan, ataupun tidak juga ada masalah. Kalau saya realnya aja ya. Iya, real. Bahwa ibu saya saya lagi di suatu tempat di Jawa Tengah. Ada informasi. Bahkan ibu saya sendiri yang nelfon. Iya. Lagi sakit, jangan pulang. Kenapa? Terkena COVID. Kok bisa? Ya udah pokoknya jangan pulang. Itu pas tahun baru. Nah, pas tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5-nya dan apa lagi, pokoknya jangan balik, nanti terkena virus. Kaget kan? Nah, dari situ saya udah tanggal 4-nya datang sini. Enggak sampai ngelihat nguburnya apa, enggak. Oh, enggak. Saya dari situ tuh di suatu tempat di Jawa Tengah, saya sebutin. Ya nggak apa-apa. Klaten lah, di tempat saudara saya juga. Iya, teman-teman Klaten ya. Komunitas pang juga ya. Vespa. Ya. Blingsatan. Keren buat Blingsatan. Iya. Nah, saya di situ. Lu dapat informasi ibu lu kena COVID gitu? Ditelepon. Kebetulan pas tanggal 4 itu, saya nggak aktifin HP. Tidur, paginya ditelepon. Jam 10, jam 11-an lah. Pagi udah ditelepon, cuman nggak diangkat. Ke nomor HP saya akan mati. Langsung ke saudara saya itu, yang teman saya itu, yang sudah dianggap saudara. Telepon bahwa ada berita ibu saya udah meninggal. Otomatis kan saya kaget lah ya. Kaget. Sampai sama dia, ayo dianterin. Nggak usah. Yang namanya katanya gue dengar lu protes juga nih terhadap apa ya? Ya di era pihak instansi terkait yang terkait dengan COVID itu. Sebelum itu ya, saya balik dulu nih ke sini. Dianterin sama dia. Datang ke sini, dianterin. Soalnya dia pokoknya ayo anterin. Mungkin dia juga merasa
kan saya ditinggal di sana. Datang ke sini udah nggak ada, udah dikuburin udah apa. Nah saya nanya sebelumnya Pak. Oh berarti lu protes itu setelah ibu meninggal? Udah meninggal udah nggak ada. Bukan pas ibu lu masih hidup terus lu protes bukan? Bukan. Gimana bentuk protesnya waktu itu? Udah dibilangin COVID tapi saya melihat datanya. Iya. Kan sesuai data. Iya. Dari data si pihak rumah sakit disuruh PCR apa namanya lah. PCR ya. Ya itu tanggal 10 ya. 10 2021 ya? 21. Ya. Tanggal 5 jam 10. Ada tiketnya apa? Bukan tiket sih. Antrian ya. Antrian nomor 10. Antrian siapa? Lu apa ibu? Iya itu. Antrian ibu tanggal 10. Jam 10 tanggal 5. Oke. Kalau lu perjelas detailkan nggak ini? Sebenarnya apa sih yang lu sampaikan untuk kekecewaan lu terhadap COVID? Enggak. Kekecewaan lu terhadap penanganan ibu lu kenapa? Apa sih sebenarnya? Kalau secara detail kan memang panjang nih. Ya. Kekecewaan lu terhadap penanggulangan ibu lu tuh gimana? Ya mereka kenapa bisa langsung ngejudge itu COVID, padahal dicek juga belum kan dari mulai antrian, tanggal semuanya kan jelas. Tapi di penyebaran edaran isu meninggalnya tanggal 10 udah positif, sedangkan meninggalnya tanggal 5 jam 10 tuh jam 11 bagian diceknya antrian nomor 10. Itu kan udah janggal banget. Artinya penanganannya nggak maksimal gitu ya, yang udah disampaikan ya. Itu terus saya udah nyampe sini, datanglah pihak terkait. Ya. Dia mau nanya-nanya ke bapak saya. Oh gitu sampai dia datang gitu. Karena lu protes itu mereka datang. Sebelum protes. Oke. Karena bapak saya sendiri sama keluarga semua sama teman-teman yang ada di sini. Nggak ditayangin nggak apa-apa. Nggak apa-apa silakan. Emang realnya begini. Oke. Bapak saya ya pas penguburan semuanya ditolak kan. Nah itu yang paling saya benci. Karena konotasi bahasanya apa namanya? Kalau COVID itu sampai orang gotong royong dimiskinkan sekali, ditakutkan sekali gitu ya. Saya kan berpikirnya gini, pas datang anak-anak udah ngebantuin, saya nggak ngelihat penguburan sampai itunya, datangnya malam. Pas besoknya datang dari pihak terkait nanya mau interview bapak lah. Saya bilang jangan ke bapak dulu, bapak baru ya trauma atau apalah, kehilangan berduka ya. Sama saya aja bu, nggak bisa. Ya udah bu di dalam. Oke. Nggak bisa, saya nggak pakai APD. Ya. Nah saya bilang ini, itu kan udah tugas ibu sebagai pihak terkait, kenapa nggak dipakai? Ya. Nah di situ dia ngerekam, saya rekam juga. Apa emang tujuan dia ngerekam apa? Ya mungkin mereka mau mendokumentasikan mungkin tanda kutip mereka bahwa keluarga sini juga udah mengikhlaskan gitu. Nah kalau kita kan menolaknya gini, datanya dari mana? Ingin mempertanyakan betul tidak ibumu itu kena COVID atau tidak gitu kan. Sedangkan semua data ada, janggal semuanya. Nah pas mereka datang, saya tanyakan, Bu silakan masuk ke dalam. Maaf saya nggak bisa masuk soalnya ini udah memang positif COVID. Kok kenapa ibu nggak bisa masuk? Saya nggak pakai APD. Itu kan ya. Maksudnya itu udah apa sih yang lu kecewa tadi? Enggak, bentar dulu. Saya tanyakan dulu, ibu kan sebagai petugas kenapa nggak pakai APD itu? Itu kan sesuai prosedural.
Kenapa harus nyalain kita yang nggak tahu apa-apa? Gitu. Malah nyalahinnya kita dikiranya mengusir. Sampai yang kita bilang dokumentasikan. Ya. Nah itu. Dibilangnya kita yang mengusir. Padahal kita cuma menanyakan, Bu, ayo di dalam. Dia bilang nggak bisa karena nggak pakai APD. Bu, kalau sampai sekarang absurd, berarti lu nggak tahu bahwa ibu lu tuh terkena COVID atau tidak? Nah itu yang masih jadi pertanyaan. Dibilangnya kita yang mengusir, kita yang apa, datang kah 3 hari ke belakang, ke depannya. Ya pokoknya gua turut berduka ya atas meninggalnya ibu gitu. Walaupun ya maksudnya gua nggak hadir di kuburan atau ikutlah gitu. Ya terima kasih buat. Kita lepas apapun itu, mungkin apa ya, salah satu perjuangan kita adalah memang kondisi sistem pemerintahan atau kondisi hal itu memang terjadi ya. Tapi ya sudahlah, memang kita begini adanya. Gitu. Realitanya begini. Gitu. Selanjutnya yang gue pengen tahu itu adalah, minum dulu boleh? Maaf. Gue jadi ikut sedih loh kalau ngomongin ibu tuh, gue ikut sedih. Makanya enggak, selanjutnya tiba-tiba yang gue dengar itu lu mulai aktif kayak misalkan gerakan gempa segala macam gitu-gitu. Itu gimana tuh? Itu memang sebelum ibu meninggal masih ada. Oh gitu. Memang didukung sama ibu sama bapak. Ya, maksudnya itu. Aktivitas itu teh prosesnya kayak gimana sih? Nah, balik lagi ke belakang ya. Ya, oke. Yang teman kita yang kawan meninggal, kami, yang sampai 40 lanjutan hari, kawan kami itu itu ibu saya itu andil dalam hal itu. Bahkan pemakamannya pun dia ikut. Ya. Nah, ketika terjadi, berarti memang basic lu jiwa sosialnya dari ibu ya? Mungkin ya, bisa. Karena ibu kan siapa sih mereka ikut andil ikut ngubur? Kan jiwa sosialnya berarti dari ibu. Bisa jadi. Ya kan? Terus gimana? Datanglah. Maksudnya lu akhirnya mulai konsen ke apa namanya, ke ada gempa lu ikut segala macam. Kalau itu kan udah dari sebelum. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gua flashback lagi. Emang sebelum ibu meninggal, ibu udah sering terlibat. Iya, sering terlibat. Sama bapak udah mensupport, sama adik semua udah mensupport kalau ada apa. Bahkan donor darah pun dia ikut. Gitu, ikut support andil ke temannya bahwa jadi gini, kita mengadakan aksi sosial donor darah tuh, ada teman salah satu ibu saya yang suka menyalurkan. Jadi kita nggak sia-sia nih donor darah, bahwa entah itu dijual atau apa, ini udah tersalurkan untuk benar-benar pasien yang membutuhkan. Itu berarti salah satunya ibu lu yang apa ya, yang juga ikut andil dalam bagian gerakan kawan kami itu ya? Boleh disebut begitu ya kan? Karena maksudnya ya kayak tadi link jaringan segala macam kan ibu lu juga ya. Gimana sih pola prosesnya ketika lu ngumpulin dana akhirnya lu kirim tuh? Kayak apa yang ada satu aja, apa sih yang kayak gempa Papua apa sih dulu? Lombok. Oh Lombok. Gimana tuh? Itu kan ada saudara-saudara kita dari Pespa. Ya kita kan merasakan apa yang mereka rasakan. Kita coba bantu sekecil apapun kita mungkin. Yang penting berarti lah. Nah berarti. Kecil besar tuh nggak ada. Kita cobalah untuk turun ke jalan aksi. Ayo bareng-bareng. Dibantu, barang tersalurkan sudah. Nah. Nggak cuman itu, banyak lagi, cuman mungkin nggak apa-apa kalau misalkan mau di ini juga nggak apa-apa. Nggak, selain Lombok lama tuh nggak apa-apa, jauh. Ceritanya jauh. Ini ambil singkatnya. Ambil singkatnya, mungkin ada yang terkena musibah lain atau di sekitar kita. Bahkan kita pernah mau mengadakan sunatan massal. Keren. Sunatan massal tapi nggak berlangsung tuh karena si pihak Pokis nggak ada
nggak mengikuti izin ya, malah punya niat baik ya. Padahal kita udah mempersiapkan segala macam. Enggak gini loh, Bin. Kalau gua ngelihat tuntutan panjang lo, bahkan ibu lu tuh selalu ngedukung gerakan sosial. Bahkan lu tuh punya apa ya? Punya nilai-nilai sosial. Kalau lu ngelakuin itu masih tetap dianggap penjahat atau dianggap buruk, distigmakan buruk, lu kesel nggak sih sebenarnya? Enggak, saya terima. Terima. Padahal kan udah berbuat baik banyak banget. Itu kan penilaian masing-masing. Enggak, lu kan udah berbuat banyak banget ngelakuin sesuatu yang sifatnya sosial, tapi lu tetap distigmakan buruk gimana? Enggak apa-apa. Saya terima, itu udah makanan sehari-hari. Apa lu upaya nggak sih bahwa yang mudah-mudahan besok masyarakat bisa ngelihat bahwa gue tuh nggak kayak gitu nggak sih? Yang saya harapkan bukan harapan yang saya lakukan, yang penting saya melakukan hal. Iya. Persetan lah ya. Persetan orang-orang mau bilang apa, meskipun teman sendiri bahkan saudara sendiri mau bilang, lu gimana atau gimana? Lu tahu apa? Ya. Apa boleh saya bilang, gue udah melakukan ini nih? Iya sih. Ngapain juga ya? Nah, itu kan. Kita yang kita bukan orang-orang yang minta banyak orang tepuk tangan buat kita. Persetan dengan tepuk tangan. Yang penting bagaimana style apapun yang penting manfaatnya. Nah, itu. Bahkan sampai saya terapkan nih ke anak saya sendiri, sedikit pun kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apapun itu. Oke, kalau Alpa Jerambah apa sih? Udah ya tadi ya. Masanya barusan gua share soal Alpa Jerambah ada kaitannya dengan apa coba? Tapi gua tahu maksudnya. Mungkin kondisi kita ada media lain. Kayak bagi gua, minuman itu ada media bagaimana gua bisa mengekspresikan diri sebenarnya ya kan? Akhirnya gue bisa terbuka dengan siapapun, bisa ngobrol. Mungkin ada beberapa orang introvert sebenarnya kan soal itu ya, setelah itu, lu kan lebih konsen waktu itu apa ya? Bukan setelah itu ya, di fase perjalanan lu tuh, lu sama Desa Lukan Negara sampai pada akhirnya apa ya? Bini lu memilih untuk mantan. Oh iya, enggak awalnya. Bini lu memilih untuk maksudnya gini ya. Ada takdir yang lain ya. Gitu. Yang memisahkan. Ya, artinya ada kehilangan gagasan kan? Dulu sama sekarang. Enggak, dulu lu kan selalu menggagas berdua kan? Apapun yang diimplementasikan, apapun yang digagas berdua tuh. Lu ngerasa kehilangan berarti? Mungkin kalau dari sisi lain kehilangan lah. Tapi dari sisi lain juga saya nggak merasa kehilangan, tapi ide gagasan kita masih. Tapi yang paling menarik tuh gini loh, makanya kawan-kawan yang mungkin kayak gue ya, udah cerai gitu, hubungan tuh jangan terputus gitu ya kan, bener nggak sih? Nah iya. Yang gue lihat dari dia tuh, walaupun misalnya maksudnya hubungan rumah tangga sudah selesai. Kepesanan nih. Iya. Kadang banyak loh, setelah berpisah itu biasanya tetap baud-baudan, gak mau akur, padahal kan ini urusan anak. Nah itu. Salah satunya gua itu sampai detik ini gak akur sama mantan bini gua, walaupun kan urusannya anak. Iya. Gitu loh. Nah, gimana cara lu membangun komunikasi itu sementara lu kan kalau bahasanya apa ya? Ikatan. Oh, ikatan. Itu kan udah selesai. Gimana tuh cara membangun ikatan itu? Kalau saya pribadi, saya menerapkan ke mantan. Ya. Kita nggak boleh memisahkan anak sama orang tuanya. Begitupun sebaliknya. Yang penting kita menjalin silaturahmi tetap berjalan. Meskipun ada ide gagasan yang kita harus lanjutin, ya kita lanjutin. Nggak perlu melihat siapapun. Soalnya mereka pun nggak bakal menilai. Bangun komunikasinya gimana? Berarti kan kalau misalkan maaf nih ya,
ada perpisahan kan pasti ada. Memang ada. Berantem kan ya. Ada. Cuman kita saling menyadari. Mungkin kita udah nggak sejalan, udah nggak pas, takdirnya begini. Mungkin takdir bisa dirubah, tapi jalannya udah begini. Ya. Yang penting komunikasi kita baik untuk sebatas anak. Ya. Begitu. Dan berat banget ternyata hidup lu ya. Berat sih, tapi dibikin enjoy aja. Dibikin enjoy. Hidup cuma sekali-kalinya anjing, ngapain juga. Nah, itu dia. Nah, konsen apa Jeramba sekarang, Jeramba ini apa sih sekarang setelah tadi maksudnya lu konsen pada kegiatan kolektivitas ekonomi mandiri ya? Lu punya sablonan, lu juga rilis band kawan-kawan, terus hasil dari penjualan merchandise itu kan lu bikin kegiatan sosial, ya kan? Walaupun kalau secara bicara, oh ya Kak, maaf, motong. Dari hasil itu dari kawan kaminya, ya, itu bukan dari satu golongan, dari semua golongan, dari Vespa kah? Tadi udah ngomong gitu? Belum. Udah tadi. Oh udah. Berbagai genre. Pohon, ngomong anjing berarti pertama kali lu ngomong kayak gitu. Pohon banyak. Karena naga apa jarama divisi hilang ingatan kan. Pohon jalan balik kadang. Gitu. Artinya lu tadi di Alfa Jarama ini lu bangun ekonomi mandiri. Yang gua lihat tuh kedai apa lu? Di mana? Apa? Kedai apa? Oh, kedai kita. Kedai kita. Dan gue dengar di kedai kita itu siapa aja boleh makan apa gimana sih? Gimana tuh? Ya, kita bangun bareng-bareng. Iya. Boleh makan tapi bayar usaha apa gimana sih? Ngeladangin sendiri, bayar sendiri. Oh, gitu. Iya. Kayak prasmanan ya. Nah. Jadi teman-teman pang di kedai kita itu kalau habis ngamen, kalau pengen makan ya ambil sendiri, bayar sendiri, ya kan? Cuman rokok kita pisahin. Artinya lu memegang teguh prinsip gotong royong kebersamaannya. Anjing, gue baru tahu loh. Walaupun sering ketemu, tapi ketemunya mabok mulu anjing. Jadi nggak pernah kebutuhan. Kalau mabok kebutuhan. Nah, apa aja selain lu konsen membangun ekonomi mandiri, kawan-kawan, sosial, apa sih perencanaannya? Untuk kedepannya mungkin untuk sekarang belum ada rencana ya. Soalnya nggak penting apa nggak gimana ya? Nggak apa. Iya memang mungkin kalau soalnya rencana itu nggak penting, yang paling aksi mungkin gitu ya. Iya mungkin ide gagasannya kita masih pincang. Oke. Belum menyatukan dulu yang lain. Ya. Masih berfokus ke anak dulu. Tuh kawan-kawan chat-chatku. Bina itu street punk, gila, dan gue tahu dia gilanya kayak gimana. Tapi dia adalah sosok ayah yang baik. Gila tapi nggak bego. Ayah yang baik dan apa ya? Sampai gue kemarin nangis loh gue. Jangankan Manggon ya nih. Kemarin gue nangis loh. Nangisnya gimana? Bina itu punya anak namanya Raya. Raya apa sih? Martin Raya Alpatih. Martin Raya Alpatih. Boleh saya jelasin nggak? Boleh. Kenapa saya ambil nama Raya? Karena dulu zamannya saya di Alfa Jarama bareng sama Eca Luka Negara. Yeah. Karena saya di jalan, di alam raya. Ya oke. Gitu. Kalau alam raya kan global, bukan hanya di satu tempat ya. Nah itu. Semuanya ya. Dan apa ya? Raya itu apa ya? Luas, cerdas. Enggak. Oh, gue ngeliat. Iya, gue ngeliat anak lu cerdas, dan gue ngeliat beberapa tulisannya tuh, bahkan gue pengen sih gue bikinin album. Apa boleh dilihatin? Nggak usah karena kayaknya nggak kelihatan. Anaknya boleh dipanggil? Boleh. Rai. Boleh. Kakak Rai. Sini. Ini anaknya Bina dan Eca. Ini Raya. Sini Kak. Sini sayang. Ini aku. Sini di tengah dong. Sama om gue nih, sini sama om gue. Ini Raya. Halo. Ini. Raya, apa yang nggak suka sama ayah atau ya maksudnya dengan jujur ayah? Saja. Nggak apa-apa.
terkadang ketiduran terus. Ketiduran. Raya, mau nggak jadi musisi? Kan Raya harus menginspirasi banyak orang. Maksudnya gini, ketika banyak teman-teman di sana punya persoalan rumah tangga, tapi Raya tetap kuat, tegar gitu loh. Boleh nggak? Mau nggak Raya? Ungkapin. Raya apa? Bikin album gitu, Om Gonil siap fasilitasi, mau? Apa? Gimana? Gimana dong? Mungkin dipikir dulu. Iya. Pesannya buat kawan, buat seumuran Raya atau teman-teman yang lain, kalau misalkan keluarganya maksudnya tidak bersama lagi, apa yang ingin dikasih pesan ke teman-teman yang lain? Pilihlah jalan yang benar dan tidak memilih jalan yang salah. Ya. Makasih ya Raya ya. Makasih ya Raya. Ya. Tegar ya selalu. Ayangnya udah. Ya. Oke, Raya. Ya, makasih banyak sayang. Ya, gitu. Banyak yang aku pelajari dari Raya, mungkin juga aku juga memang keluar rumah tanggaku juga sama gitu. Aku juga jadi ingat sama anakku namanya Bumi jadinya. Ya. Manusiawi. Ya, mungkin ini bagian dari perjalanan hidup kita ya. Apalagi Bin yang ingin lo sampaikan gitu di fase lu yang sekarang, bahwa Sinpang saat ini gimana pandangan lo? Kalau untuk sekarang ya, ya berusaha lebih baik lah, minimal bermanfaat bagi orang lain sedikit pun, meskipun kita dianggap ya negatif. Berbuat positif pun pasti dianggap negatif. Gue selalu ngomong kayak gini. Minum dulu ya, maaf ya. Gue selalu ngomong kayak gini. Kalau lu di Sinpang, di komunitas Pang, tempat orang belajar banyak, lu goblok berarti lu belajar di mana? Harusnya bagaimana membangun ekonomi mandiri. Kadang ada loh Pangs, pelecehan seksual dan yang lain-lain itu yang paling gak suka. Apalagi maaf ya, ada statement atau ideologi yang berpikir gak apa-apa. Kebebasan boleh, seks bebas. Terus, apa boleh seks bebas? Kita kan harusnya melindungi. Salah satu apalagi perempuan. Tapi maaf dalam kata, kita nggak bisa harus terjun dalam masuk Pang itu. Gua simpulin bahwa kebebasannya dia tidak memaknai kebebasan kalau seperti itu. Kebebasan itu bukan kebebasan yang semua gue. Nah itu. Tapi kebebasannya bagaimana? Gue harus memaknai kebebasan dengan cara menghormati orang lain, menjaga orang lain. Itu kebebasan yang menurut iyalah. Tapi maaf ya, cerita pribadi. Mungkin Bina sendiri kasar atau apa ke itu bukan, maksud gue itu bukan itu ranah kebebasan individu personal ya. Cuman ya maaf ya, dipotong lagi. Gini aja simpel aja, Bin. Enggak, maaf dipotong. Cuman maaf kalau untuk ideologisme satu scan kita berpikir bahwa Pang itu harus bebas tanpa aturan, seks bebas. Oh, itu ayo sampai manapun kita bantai. Itu ya bantainya tuh itu pemikirannya. Itu justru orang yang tidak bisa memaknai kebebasan. Kebebasan yang sungguhnya kan bukan itu. Kebebasan yang sungguhnya bagaimana kita bebas memilih keputusan, bebas memilih ruang, bebas memilih silaturahmi. Tidak ada sekat. Bukan berarti bebas itu kita mengewes siapapun. Bukan itu. Nyentat memang kebutuhan lah. Biologis lah. Iya. Tapi maknanya mereka punya makna yang salah dengan kebebasan. Oke. Terakhir, Bin. Apa sih yang lu harapin dari Sinpang khususnya untuk sekarang nih di Tasik? Untuk sekarang? Iya. Kalau untuk sekarang, mungkin dari sebelumnya. Lu punya harapan apa sih buat Tasik? Harapannya, kita untuk
lebih bersilaturahmi, lebih erat. Lepaskan baju senioritas, lepaskan baju lu siapa gitu. Nah, nggak ada senioritas, nggak ada gap, nggak ada kita batasan. Ya maaf ya, kita perpanjang. Dia mengkotakan, otomatis dia dikotakan sendiri. Yang Bina mau lepaskan sama teman-teman, sudahlah. Lepaskan itu, mungkin kita butuhnya simbiosis mutualisme. Mereka butuh kita, kita butuh mereka. Sebenarnya gue juga kadang selalu menyadari gini, Bin. Lu gue tuh nggak penting. Serius. Yang penting adalah bagaimana kita menginspirasi banyak orang. Emang penting sih kita? Enggak. Yang penting tuh bagaimana kita menginspirasi banyak orang. Kan gitu. Bolehlah kita begini, minum atau apa. Ini adalah media kita ritual silaturahmi. Gitulah. Apalagi prajolam ya. Tapi jangan disalahgunakan, apalagi dijual beli. Selain itu, pesannya apa yang lo mau sampaikan sama teman-teman regenerasi atau teman-teman Tasik minimal atau teman-teman Raja Galuh Majalengka apa? Ya mungkin jalin erat silaturahmi yang benar-benar menghilangkan senioritas, terutama senioritas. Kalau kita mau keluar, otomatis harus mau kedatangan tamu juga. Jangan kita mau keluar, tapi nggak mau kedatangan tamu. Gini, kita kan streetpunk gitu. Mau streetpunk, ngupang, mau Vespa, mau apa, intinya pesan dari Bina ya. Kita orang lapangan mau keluar, otomatis jangan dibatasi kita mau datang. Gue selalu punya statement gini, Bin. Nongkrong, berteman, kedatangan tamu itu tidak praktis dan sederhana. Beri sedikit waktu untuk mendengarkan, kita bisa belajar apapun dari siapapun. Terlepas dia basicnya apa, ya kita harus belajar, ya kan? Oke, Bin, thank you, terima kasih banyak. Sama-sama menampung gua di sini. Seadanya. Apa jolamnya? Sukses dua Alfa Jeramba. Semoga sukses Tasik. Semoga lu yang gua tunggu adalah bagaimana Alfa Jeramba menginspirasi banyak orang. Insya Allah buat kedepannya. Mungkin untuk saat ini di titik rendah, tapi api jangan sampai padam. Oke. Sekali lagi terima kasih Bina. Sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya.